Nama saya Anisatul Mawana. Saya dari semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas peta konsep yang sudah kami buat, yaitu tentang perencanaan dan desain pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa poin tentang perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang pengertian perencanaan pembelajaran, yang kedua tentang karakteristik, yang ketiga tentang urgensi, yang keempat tentang ruang lingkup, yang kelima tentang fungsi dan manfaat perencanaan pembelajaran, dan yang keenam tentang prinsip perencanaan pembelajaran. Di sini saya hanya akan membahas 2 poin saja tentang perencanaan pembelajaran, yaitu tentang pengertian dan karakteristik perencanaan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nah, yang pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu perencanaan dan apa itu pembelajaran. Jadi, perencanaan itu adalah suatu proses yang sistematik dalam pengambilan keputusan mengenai tentang langkah apa yang akan kita lakukan di masa yang akan mendatang. Sedangkan pembelajaran itu sendiri mempunyai arti suatu proses yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar menjadi peserta didik yang lebih berpotensi atau berwawasan dalam belajar. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pengertian perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir rasional mengenai komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya itu adalah proses pengambilan keputusan dari hasil berpikir rasional. Berarti perencanaan itu tidak asal-asalan diambil. Keputusan dalam perencanaan pembelajaran itu tidak asal-asalan diambil, melainkan sudah dipertimbangkan secara optimal terkait tentang aspek-aspek yang mungkin akan berpengaruh dalam proses pembelajaran tersebut. Mengenai apa? Mengenai tentang komponen pembelajaran, yaitu seperti sumber-sumber belajar, tentang materi-materi pembelajaran, tentang media pembelajaran, tentang metode pembelajaran, tentang kurikulum, dan lain-lain. Kemudian poin yang kedua tentang perencanaan pembelajaran, yaitu terkait tentang karakteristik perencanaan pembelajaran. Jadi, karakteristik perencanaan pembelajaran itu dapat diidentifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sistematis. Maksudnya itu adalah urutan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan secara sistematis harus dari yang paling mudah menuju ke yang lebih sulit, atau dari yang bersifat sederhana menuju ke yang lebih kompleks. Nah, kemudian karakteristik yang kedua yaitu menggunakan pendekatan sistem. Maksudnya itu adalah setiap unsur perencanaan pembelajaran harus merupakan kesatuan yang tak terpisahkan atau harus memiliki keterpaduan. Jadi setiap kumpulan elemen pembelajaran itu harus saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu dirancang secara bertahap. Maksudnya itu adalah perencanaan pembelajaran itu tidak sekaligus tersusun, melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat yaitu dirancang dengan tujuan mencapai perubahan pada peserta didik. Nah, jadi perencanaan pembelajaran itu dirancang dengan tujuan atau dengan maksud, dengan harapan peserta didik itu dapat mengubah perilakunya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, di sini seorang pendidik pun juga dapat memfasilitasi peserta didiknya agar peserta didik itu memiliki kemampuan atau memiliki potensi yang nantinya bisa dikembangkan secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Sobari ingin menerangkan tentang urgensi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran adalah kegiatan yang memiliki tujuan. Dan yang kedua, pembelajaran adalah kegiatan yang kompleks.
Dan yang ketiga, pembelajaran melibatkan banyak komponen yang perlu dikelola dan diorganisasi secara baik. Dan yang keempat, pembelajaran merupakan sebuah proses kolaborasi. Dan fungsi dan manfaat perencanaan pembelajaran sebagai petunjuk bagi pendidik untuk mengelola pelajaran yang terstruktur, menyiapkan pendidikan menjadi lebih profesional, dasar untuk melakukan evaluasi program pembelajaran, bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja, dan yang terakhir untuk menjamin efisiensi dalam pernyataan sumber daya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima. Di sini saya akan memberikan ruang lingkup dan prinsip perencanaan pembelajaran. Langsung saja, ruang lingkup itu ada 6. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Merumuskan materi pembelajaran. 3. Merumuskan pendekatan strategi dan model-model pembelajaran. 4. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran. 5. Merumuskan sumber atau media pembelajaran. 6. Merumuskan evaluasi pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran itu ada 6. 1. Memperhatikan karakteristik anak. 2. Berorientasi pada kurikulum yang berlaku. 3. Sistematika kegiatan pembelajaran. 4. Melengkapi perencanaan pembelajaran bersifat fleksibel. 6. Berdasarkan pendapat sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sedikit banyaknya semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.